Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana secara dominan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan belum mampu kembali balik ke level 7 ribuan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Teknikal Analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Lagi-lagi indeks harga saham gabungan hari ini lebih dominan tertekan Pak William dan belum mampu balik lagi ke level 7 ribuan. Bahkan di penutupan sesi kedua hari ini tekanan semakin dalam, 6939, melemah di 0,79%. Secara teknikal dari sisi support masih terjaga tidak Pak? Dengan pelemahan yang cukup dalam di sesi kedua hari ini. Ya, untuk IHSG hari ini secara support juga masih cukup terjaga ya, selama harga ini tidak, maksud saya harga IHSG tidak ditutup di bawah 6.850, masih ada peluang IHSG akan mengalami technical rebound. Memang secara tren bisa dibilang IHSG ini sedang berada di fase downtrend ya, tapi untuk support saya rasa masih terjaga. Jangka pendek kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak William mengingat hari Kamis juga ada pengumuman inflasi dari Amerika Serikat? Untuk jangka pendek, saya pikir IHSG akan menguji supportnya di 6.850 terlebih dahulu ya, untuk beberapa hari ke depan. Artinya secara keseluruhan masih ada potensi pelemahan untuk indeks harga saham gabungan ataupun skenario-nya untuk esok hari ada pembalikan arah terlebih dahulu tidak Pak? Untuk secara umum ya lebih cenderung mengalami tekanan dan masih akan turun ya, tapi untuk hari esok mungkin ada peluang untuk rebound ya, mengingat ini harga saat ini sedang berada di dekat lowest tanggal 30 September di 6.926. Itu bisa jadi tempat untuk harga bisa mantul, mungkin seperti itu ya. Adanya data pengumuman inflasi Amerika Serikat yang diprediksi melandai, paling tidak tampaknya ini akan memberikan angin segar, meskipun nanti diperkirakan tidak akan terlalu maksimal bagi indeks harga saham gabungan. Analisis Anda Pak William? Ya, memang kita semua berharap supaya inflasi di Amerika Serikat tidak terlalu dalam, bahkan semoga bisa lebih baik ya, jadi inflasinya bisa menurun. Ya, memang IHSG ini cukup terpengaruh oleh pelemahan bursa Amerika Serikat ya, jadi ada ketambahan lagi ada rencana pemberlakuan pembatasan nih terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China, itu juga bisa mempengaruhi juga. Tapi juga ada nada-nada hawkish katanya dari The Fed ya, jadi masih menunggu konfirmasi dari pengumuman dari Amerika Serikat sana. Namun juga pelemahan IHSG ini juga diikuti bersama-sama dengan pelemahan bursa saham di Asia ya. Jadi ini saat ini kelihatannya IHSG juga kompak bersama dengan bursa regional dan juga masih menunggu kepastian nih dari bursa Amerika Serikat. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Pak William, hari ini sudah berada di atas level 15.300-an. Seberapa besar efeknya terhadap indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita perhatikan pergerakan harga ya dari kurs rupiah dengan IHSG, bila rupiah ini mengalami pelemahan gitu, IHSG juga langsung mengalami pelemahan juga. Jadi pengaruh kurs rupiah saat ini cukup signifikan ke pergerakan IHSG. Kalau rupiah melemah, biasanya kalau saya perhatikan selama 3 hari terakhir ini juga senada ya. Jadi rupiah melemah, IHSG juga melemah. Dari analisis Anda, kemana arah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Banyak juga yang prediksikan dalam jangka pendek kemungkinan terbuka cukup lebar ke 15.400, Pak William. Ya, untuk pelemahan nilai rupiah memang ke area 15.400-an ini juga
cukup besar ya buangnya ya. Kalau saya analisa secara teknikal, kira-kira harga akan ke sekitar 5.400 sampai 15.400 maksud saya, sampai 15.600 seperti itu. 15.600 ini target sampai kapan, Pak? Mungkin sampai akhir tahun ya, itu worst case-nya. Ya, kita berharap rupiah cukup sampai 15.400, mungkin maksimal ke 15.500. Habis itu semoga rupiah tidak melanjutkan pelemahannya gitu. Baik, Pak William, di luar dari sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, para pelaku pasar juga cukup tertuju ini dengan perkembangan fundamental dari emiten dari sektor energi. Ada Bumi yang hari ini melalui rapat umum pemegang saham luar biasa tampaknya disetujui ini. Ternyata respon dari para pelaku pasar ini juga cukup berbeda begitu. Apakah ini sudah price in sehingga di penutupan sesi kedua saham Bumi hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Karena di sesi pertama pada pagi tadi sebelum hasil RUPSLB keluar, ini masih mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak William. Analisis Anda untuk Bumi? Ya, benar. Dengan adanya RUPS ini, memang reaksi pasar juga cenderung melepas posisinya ya. Jadi hari ini Bumi ditutup di level harga 164. Kalau kita analisa secara teknikal, harga ini tidak berhasil menembus level 187 ya. Ini kalau saya buka Fibonacci-nya juga harga tertahan Fibonacci 50%, Fibonacci retracement 50% nih. Secara teknikal memang harga kelihatannya perlu mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Mungkin akan menguji ke support kira-kira di 147, 145 terlebih dahulu nih kalau melihat pergerakan harga Bumi yang ditutup melemah dan juga indikator stokastik RSI-nya yang juga membentuk dead cross. Kira-kira seperti itu Pak David, supportnya 145, resistensinya ada di 187 ya. Baik, kebetulan sudah ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak William. Saya akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Grup Salim resmi direstui masuk, kok saham Bumi malah auto reject bawah. Bapak Susilo yang ada di Blitar. Artinya ini sudah price in, sell on news-nya berlaku dalam hal ini, Pak William? Ya, saya pikir seperti itu ya, sell on news-nya ya. Oke, dari sisi tren untuk Bumi dengan auto reject bawah hari ini 6,82%. Ya, untuk trennya kalau kita perhatikan moving average 20 ya, ini memang trennya masih cenderung ke bawah gitu, cenderung downtrend. Tapi selama harga ini masih belum ditutup di bawah 150, oke, di bawah support 150 ya, itu juga bisa dibilang support psikologis. Secara jangka menengah, tren dari Bumi ini masih uptrend ya, karena harga ini kalau kita perhatikan sejak bulan Juni sampai sekarang bahkan harga masih cukup tinggi penguatannya dari kisaran harga 60 sekarang masih di 160 ya. Tren jangka pendek mungkin ya betul ada downtrend, tapi tren jangka menengah masih uptrend selama support di 150 ini tidak ditembus. Seperti itu mungkin Pak David. Kalau mau entry singkat saja Pak William, untuk Bumi di level berapa direkomendasikan Pak dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Oke, untuk entry bisa di sekitar 153 sampai 156 mungkin ya, dengan supportnya di 150 gitu. Baik, ada Bumi pemirsa hari ini mengalami pelemahan cukup dalam 6,82% di 164. Di pelemahan yang terjadi masih direkomendasikan untuk masuk untuk menunggu di level yang lebih bawah di 153 hingga 156 dan masih ada peluang Bumi untuk ke level 187 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.